Oke. Nah, saya ingatkan. Terima kasih untuk Maktul sebelumnya, hari sebelumnya atau kemarin kita sudah buat apa? Sebuah proyek Maktul. Ya, nanti cara bukanya gini ya Bapak Ibu ya. Kita coba dari awal. Pada saat Maktul masuk dengan login atau email dan passwordnya, kan nanti kita sudah membentuk yang sebelumnya atau yang kemarin. Ini kebetulan saya pecah. Jadi saya buat tiga project. Jadi saya pecah antara komputer atau ini komputer PC aja ya, nyebutnya komputer PC biar nggak aneh. Ini pakai PC atau desktop, PC desktop. Oke. Nah, kemudian ada laptop dan PC I/O. Nah, kita coba pilih yang laptop. Jadi nanti cara masuknya Bapak Ibu gini ya, dipilih dulu, pilih mana yang akan kita buka, dan di sini udah nyebut ya, Anda telah memilih judul ini. Ya. Kemudian kita masuk, eh, ininya langsung aja langsung ke artikel ininya. Nah, yang perlu saya eh, Bapak Ibu perlu diwanti-wanti atau diingatkan kembali untuk penentuan ID kategorinya. Ya, ID kategori itu ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh kategori yang akan kita upload atau akan kita posting. Ya, itu ditentukan oleh itu. Ambil contoh seperti ini. Masuk. Ya, contoh saya punya WSP seperti ini. Oke. Nah, nanti katakanlah Bapak Ibu sudah menyiapkan kategorinya, katakanlah di sewa komputer, ya. Nah, nanti di sini akan kita tambah boleh. Jadi gini, walaupun ini sudah ada, kalau mau kita tambahkan lagi, ya, katakanlah ada, oh ini ada kota atau target marketing baru, target marketingnya mungkin sampai ke Lampung, Palembang gitu ya, boleh juga digabung di sini. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah sewa komputer ini dilihat ID kategorinya, bagian yang saya blok ini. ID kategorinya satu, ya. Kalau ID kategorinya satu, itu artinya bahwa kita akan upload atau posting hasil maktul itu ke dalam sewa komputer, ya. Jadi beda-beda ya. Nanti kalau seandainya yang lain rental komputer beda lagi, ID kategorinya 10, ya. Itu wajib diperhatikan. Kalau nggak ada kategorinya gimana Pak? Kenapa Pak Taufik? Kalau nggak ada kategorinya gimana? Kalau kita buat kategori pasti ada Pak. Kalau nggak ada berarti kita tambahin Pak. Oh bisa nambahin. Ya, Yang dari kita kategori. nambahin atau dari admin? Enggak, kalau WSP kita yang nambahin Pak. Oh iya benar. Iya, Oke kalau oke. DU ya enggak. Oh ini WSP ya ini ya. Pak Taufik udah keenakan DU. Iya betul. Closingannya udah mantap gue lihat Oke. tuh. Oke sip sip. Terima kasih. Ya, oke deh. Ya, kalau DU nanti kalau tidak ada kategori nanti bisa dipesankan ke kita. Oh Ya, bisa diusulkan ke admin atau ke teknis ya? ke teknis saja Pak rotator. Oke siap siap. Contoh Masalahnya Pak. sering tidak ada Pak di situ Ya, kayak kangen water juga nggak ada kan. Kangen water saya ke DU nggak ada itunya apa ya, namanya? tahu Pak Taufik produknya banyak. Iya Nanti pesan ke kita Pak ya. siap. Nanti Masih. kita pilih dulu. Jadi gini, kalau seandainya Bapak mau masukin billboard, jadi Hmm. atau Bapak punya gini, billboard itu kan banyak jenis ya. Ya neon block huruf timbul, Nah, nanti neon Bapak sen, buat kategori utamanya apa Pak? billboard. Billboard. Baru nanti Bapak nanti kasih list aja ke kita. Oh Ini siap siap. billboard, terus subdomain apa, subkategorinya apa, huruf timbul, subdomain Hmm. lagi apa macam Neon block, neon violent block. sen gitu kan. Nah, boleh nanti biar kita buatkan kategori dan sub kategorinya. Siap siap. Ya, Pak Taufik ya. Oke oke. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Ya. Kembali sini ya, udah ya. Kalau ini wajib diingat. Kemudian kemarin kita sudah buat eh, apa deskripsi yang bersinonim, ya. Itu nanti Bapak Ibu bisa lihat di hasil rekaman kita. Cuman ada juga memang betul, ada juga kalimat-kalimat yang tidak bisa kita sinonimkan, ya. Kalimat-kalimat yang tidak bisa kita sinonimkan. Contoh, mungkin itu udah kalimat baku, ya. Kalau dicari pun, kalaupun seandainya ChatGPT buat sinonimnya belum tentu sama atau apa yang kita mau. Nah, itu boleh kita lewatkan, ya.
Oke. Nah, setelah itu baru kita lanjut sampai bawah. Nah, ini awalnya tadi saya mau sinonim. Nah, ini ya. Nah, kita ulang refresh sedikit ya. Ini ada saya buat lagi. Ini paragraf judul apa? Paragraf subjudul 1. Ini saya sebut aja paragraf subjudul 1.1 gitu ya. Ini saya mau sinonimkan. Kita refresh sedikit aja, hanya mengingatkan aja. Jadi caranya nanti dikopikan, minta ke ChatGPT untuk disinonimkan. Ya, isinya gini, buatkan saya ya, atau saya buat baru aja. Ya, buatkan saya 30 eh, kalimat sinonim untuk, atau buatkan saya 30 sinonim untuk kalimat. Nah, saya biasanya saya kasih tanda petik 2 sini supaya apa, nanti kalau kita tahu ini adalah yang akan disinonimkan gitu. Nah, kemudian taruh di bawahnya lagi. Karena apa? Karena sinonim itu dia dipisahkan antara sinonim satu dengan yang lain, dipisahkan titik koma. Wajib dengan titik koma. Maka kita minta lagi satu lagi, dan apa? Tolong setiap akhir ya, setiap akhir nomor tambahkan tanda titik koma. Nah, jadi wajib ya titik koma. Jadi kalau seandainya nanti tidak ada titik komanya, itu ada suka error dia, nggak bisa disimpan. Permisi Pak, boleh nanya sebentar? Silakan Pak. Angka 30 itu opsional atau ada referensinya Pak? 30 itu minimal Pak. Jadi sebenarnya 30 itu kita akan membuat random sinonim itu sebanyak 30. Oh gitu ya ya. Tapi itu minimal Pak. Jadi sebenarnya kalau kita mau rajin, sebenarnya sampai 50 juga bisa, 60 juga bisa. Semakin bagus ya, semakin banyak mungkin. Ya, semakin Semakin SEO. semakin randomnya makin bagus Pak. Oh gitu ya ya. Ya. Nah, oke, kita coba lihat ini. Ini saya tambahkan dulu. Nah, saya tambahkan di sinonimnya. Jadi saya pakai tadi, sebenarnya lompat-lompat juga nggak apa-apa. Yang penting kita tahu urutannya. Paragraf subjudul 1. Paragraf subjudul 1.1 aja saya sebut. Bebas, penamanya bebas ya. Ya, boleh juga paragraf atau paragraf subjudul, ya, subjudul 1.1. Saya buat gini. Ya, baru dikopas hasil sertifikatnya, dikopas ke sini, baru simpan. Nah, setelah itu kita ulang lagi, masuk ke NPKP. Apa tadi, kalimat apa tadi yang kita sinonimkan, kita ganti dengan sinonim yang kita bentuk. Ini kan kalimat sinonimnya adalah bagian ini. Nah, ini tadi mau kita sinonimkan. Diganti oleh yang baru ini. Nah, itu aja sih. Hanya mengingatkan kembali caranya supaya Bapak Ibu ingat lagi ya. Kemudian submit. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang perlu kita ketahui juga, bahwa untuk gambar ya, untuk gambar boleh menggunakan WSP lain. Ya, boleh menggunakan website lain, WSP lain. Tidak boleh juga memang kita upload di WSP, eh, katakanlah yang akan kita upload. Yang akan kita upload tadi kan itu adalah 33 bis ID. Nah, boleh kita upload di sini, boleh juga di tempat lain. Artinya gini, jika seandainya Bapak Ibu punya satu atau lebih dari satu WSP, ya bisa jadi saya pengennya semua produk itu gambarnya diambil dari WSP. Nanti pada saatnya, baik itu dari Maktul, baik itu dari CTR, ya, nanti gambarnya semua dari WSP. Bisa seperti itu untuk Maktulnya. Jadi sumber gambarnya cuma satu, ya. Sumber gambarnya cuma satu. Ambil contoh seperti ini. Saya buat di sini. Sebenarnya gambarnya itu sudah saya upload bukan di 33, tapi di online kan usaha itu sudah saya upload.
Nah, boleh juga kita kombinasi, boleh juga kalau Bapak Ibu mau bisa juga nanti kita buat lagi. Saya kan sudah di online kan usaha, kita buat juga diupload di tiga-tiga, boleh juga seperti itu. Jadi sumber fotonya itu bisa di luar daripada WSP yang akan kita upload. Oke, itu nanti bisa kesimpulannya seperti itu ya, kita submit. Nah, pertanyaan saya, dalam membuat maktul ini, kira-kira atau Bapak Ibu yang sudah pernah mencoba, apa ada kendalanya? Itu aja dulu Pak pertanyaan saya. Ada, Takutnya, Pak. silakan Pak. Eh, buat maktul itu kalau udah jadi tulisannya beda ya. Ada yang kecil banget Ah, gitu. ya. Nah, itu biasanya itu kalau saya kayak model seperti kemarin, itu biasanya saya masukkan dulu ke Notepad, Pak. Hasil chat GPT, ya. Hasil chat GPT-nya saya masukkan ke Notepad, ya. Contoh, mana kemarin ya? Sewa komputer terpercaya. Mana ya? Yang kemarin kita buat itu, nah, seperti ini, ya. Kemarin kan kita buat seperti ini. Nah, ini Bapak masukkan dulu ke Notepad, Pak. Ke Notepad. Nah, itu fungsinya apa? Supaya hurufnya sama semua. Memang kejadiannya suka gitu. Kemarin kan saya buat gitu, saya Notepad. Nah, boleh ini Bapak blok semua, buat hurufnya sama semua. Font, ya. Hmm. Boleh dibuat fontnya dirubah, jadi atau 14K atau 12 gitu ya. Jenis hurufnya juga disamain, baru oke. Jadi isiannya ini nanti baru kita kopikan, Pak. Ini kita kopikan lagi ke maktulnya. Nah, baru nanti dia sama semua Pak hurufnya. Gitu Pak. Nanti coba aja seperti itu pasti bisa. Nah, ini kan kemarin saya buat gitu kan, ini rata sama. Tanya Pak Tony, Silakan Pak Amin. misalkan kita nggak pakai Notepad tapi dimasukinya ke Word, ada Bisa, masalah nggak Pak? bisa Bisa nggak? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuma nanti Oke, di Word-nya mendingan Bapak seragamkan dulu. Ya, pertama Bapak seragamkan dulu jenis hurufnya. Jadi diblok semua, baru jenis hurufnya dipilih satu. Contoh pakai Times New Roman atau Tahoma gitu ya. ya. Baru ukuran atau font size-nya, ukuran fontnya disamain juga. Yang Ya, penting itu di ukuran fontnya, Pak. oh ya. Maksud saya kan kayaknya lebih enak di Word daripada di Ya, Notepad ya, untuk anunya. nggak apa-apa sih sama aja. Ya, Jadi oke, yang oke, yang penting makasih Pak. Iya. Bapak masukkan ke editor dulu, Pak. Mau editor apapun itu, yang penting Bapak seragamkan jenis huruf dan jenis atau ukuran Ukurannya ya. fontnya. Ya, Oke, 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 oke. oke. Makasih. Siap. Ada lagi, Pak, yang mau Tanya, Pak. siapa? Mohon maaf. Tanya, Pak. Silakan Pak Ahmad. Itu apa nanti kalau di posting ya Ya. istilahnya. Itu berdasarkan jumlah keyword ya. Betul, Pak. Itu kalau misalkan katakanlah keywordnya dihapus sebagian gitu bisa enggak, Pak? Diapain, Pak? Dihapus sebagian gitu. Bisa. Jadi kan seperti tadi yang saya tunjukkan. Jadi awalnya kita itu tadi awal-awalnya itu kan 1.200 ya, 1.024 ya. Nah, ini sengaja saya pecah. Jadi saya buat jadi tiga maktul. Tapi tidak perlu juga kita buat 3 kali. Kita duplikatkan aja, Pak. Ya, kita duplikatkan. Contoh nih kayak kemarin kan saya pakainya gini. Kayak kemarin itu susun katanya saya pakai susun keyword utamanya saya masukin semua di sini. Ya, contoh komputer desktop gitu ya. Terus apalagi PC, I/O. Nah, terus apalagi printer, ya. Nah, semua saya masukkan di sini mengakibatkan ini jadi postingannya banyak. Nah, terus ini kotanya saya ini juga, ya. Kotanya juga bisa. Jadi Bapak pilah-pilah aja. Contoh gini, Pak, saya mau up posting yang Jakarta dulu, atau saya posting yang Jabodetabek dulu. Jadi bisa dipisahin gitu.
Nanti Bapak buat di proyeknya nyebut gini, proyek sewa komputer Jabodetabek gitu. Nanti proyek sewa komputer atau sewa laptop di Jawa Tengah gitu, Pak. Jadi Bapak juga biar tahu lokasinya gitu. Nah, Oh iya. gitu Pak ya. Dipecah aja, makanya ada enaknya ada fasilitas duplikat itu enaknya di situ, Pak. Jadi kita buat dulu 3 baru kita hapus. Jadi untuk yang contoh di sini kita buat untuk Jabodetabek, berarti yang Semarang, Surabaya, Bali itu kita hapus semua. Jadi biarin tinggal aja yang Jabodetabek gitu. Gitu Pak, cara misah-misahnya. Ya Pak Ahmad Oke, ya. Pak. Iya, Pak. Oke. Ada lagi Pak? Jadi maksud saya Bapak Ibu nanti Tanya Pak, Pak Pak siapa maaf. Amin. Oke, Pak Amin silakan. Itu untuk membuat filenya harus dibikin duplikat ya Pak? Enggak harus juga. Awal-awalnya kan enggak, kita buat di Enggak, project dulu Pak. maksud saya kalau sudah jadi, Hmm. terus kita mau merubah kotanya gitu, itu harus Oh, bikin file duplikat apa kita hapus-hapus saja terus langsung kita pasang yang baru? tergantung kebutuhannya Pak. Kalau Bapak tidak butuh lagi project lama, ya hapus saja di-update. Tapi takutnya saya butuh project apa yang sudah pernah saya buat, yang banyak itu, yang 1024, ya. Siapa tahu itu saya butuh lagi, mendingan saya duplikat. Biar Terus penamaan filenya dirubah gitu aja Pak ya? ya betul Pak. Tapi Oke. yang ini yang nanti suatu saat katakanlah bulan depan 2 bulan lagi Bapak buka, Bapak masih ingat artinya dibuatlah nama proyek itu sedetail mungkin sampai apa begitu Bapak lihat Bapak udah paham oh ini buat ini. Jadi contoh kayak gini nih, ini kan saya buat panjang. Jadi ada kalimat boleh panjang aja sekalian Pak. Yang penting Bapak begitu buka di akan datang, begitu dibuka gini Bapak langsung paham oh ini yang. Nah kalau gini kan Apa, ada Rak? contoh rumahku, saya nggak paham ini isinya apa ini. Ya. Bagusnya proyek itu dibuat panjang Pak namanya. Yang penting biar paham ya. Oke, Oke, ya, silakan. makasih. Maaf, saya lanjutkan. Kalau misalkan Pak, kita menggunakan maktul yang sudah, misalkan yang sudah ada karena kita ngambil dari vendor, Pak. Hmm. Berarti kalau yang sudah tersedia ini mau kita pakai, terus ada modifikasi, kita gunakan yang bikin duplikat gitu ya, Pak? Ya, lebih bagus diduplikatkan aja yang produk vendor, terus Heeh. Bapak Terus update di dalamnya. sesuai dengan yang kita butuhkan gitu. Ya, sesuai kebutuhannya. Saya juga Oke. sarankan seperti itu, Pak. Saya sarankan seperti itu karena apa? Kadang di hasil maktulnya vendor itu kan standar banget ya. Sangat standar. Coba nanti Bapak tinggal update aja. Tapi memang betul, Bapak duplikatkan dulu, baru diupdate. Ya, nanti gini Pak, Bapak nyebut juga contoh ada nggak di sini punya vendor. Nah kayak gini nih punya vendor. Nah nanti Bapak edit aja nih edit supaya tidak biar tidak lupa, buat aja sini eh, oleh vendor gitu aja. Ini punya vendor atau punya vendor gitu aja. Punya vendor. Jadi Bapak suatu saat kalau buka kan nggak lupa. Oh ini yang punya vendor, ini yang punya saya gitu kan. Iya, iya. Ya, oke, biar gampang. Jadi dibuat aja buat punya vendor gitu. Jadi maksud saya, buatlah nama proyek itu sedetail mungkin, seenak mungkin sampai nanti suatu saat Bapak buka, Bapak udah ngerti. Gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Tony. Baik. Oke, kalau tidak ada lagi kita lanjut. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Setelah kemarin kita sudah posting yang mana? Kemarin kita postingnya rental komputer apa sewa komputer ya kemarin itu. Nah, katakanlah kita mau posting di sewa komputer lah ya. Ini sewa komputer. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat seperti ini ya. Ini kan suka ada masih sepi nih. Pos apa istilahnya si USP kita ini masih sepi banget. Kenapa saya bilang sepi? Ini masih kosong. Sementara produknya udah sampai sini panjangnya, yang kiri kanannya kok masih kosong.
bagaimana caranya supaya kita tambah. Apa yang perlu kita tambah di sini? Ya, yang perlu kita tambah di sini banner. Tapi banner di bahasanya Pak, banner bukan sembarang banner gitu. Kita buat banner itu, tapi di situ di dalam banner itu ada teknik untuk optimasi. Ya, sebenarnya kita buat optimasi menggunakan banner. Itu judulnya sebenarnya, membuat optimasi menggunakan banner. Nah, sekalian juga supaya tidak sepi juga ini. Contoh kita lanjutkan. Ini kan di bagian kategori. Nah, kalau seandainya eh, di bagian dalam ya, bagian dalam pada saat kita klik detailnya ya, ini lebih sepi lagi. Kiri kanannya lebih sepi, kosong. Nah, ini juga bisa kita buat banner. Karena apa? Karena kalau kita masuk ke detail produk, ini kan sebenarnya panjang banget. Pertama detail produknya, kedua produk lainnya, kemudian di bawah mungkin Bapak isi BPP. Itu kan panjang nih sampai ke bawah. Nah, sementara kiri kanan ini masih kosong. Nah, ini bisa kita buat banner, bisa katakanlah sepanjang ini. Kalau di sini nanti saya mau buat banner 20 gitu ya. Nah, kalau dibuat 20 secara manual, nah kita coba membuat manual ya sebelum kita masuk ke Maktul supaya kita agak paham sedikit mainnya. Nah, saya mau buat banner di sini ya. Di sini itu di mana? Di sewa printer. Jangan printer deh, saya maunya laptop aja, jangan printer. Nyari laptop aja Pak ya. Laptop mana? Laptop atau komputer. Nah, rental komputer mingguan di Jakarta. Nah, saya mau di sini. Sepi kan? Nah, kita mau buat di sini. Nah, arti di sini itu adalah di bagian link, ya. Di sini itu pakai link. Jadi kopikan aja linknya, ya. Kopikan dulu linknya, yang artinya bahwa banner itu nanti akan kita tempatkan di sini. Nah, baru masuk ke postingan manual dulu ya, biar kita paham sedikit. Nah, postingan manualnya adanya di gambar, ya. Bukan di eh, bukan upload multiple gambar, tapi di gambarnya. Oke, baru manualnya kita pilih input gambar. Oke, input gambar, baru nanti kita pilih gambar bannernya yang akan kita pakai gitu ya. Kita pilih gambar banner yang mana nih mau kita pakai kan gitu. Nah, terus gambar eh, rental komputer. Katakanlah saya mau pakai gambar yang ini. Oke, udah belum? Saya cari gambar yang agak bagusan ya. Nah, ini aja deh. Ya udah biarin ini aja. Nah, masuk gambarnya. Kemudian diminta halaman web. Halaman web ini apa? Maksudnya nanti banner gambar ini itu mau ditaruh di mana? Ya, tadi kita rencananya gambar banner itu kita mau taruh di sini, yaitu di bagian link ini. Maka kopikan link ini, masukkan ke sini. Di kopas ya, di kopas. Nah, kemudian image alt-nya. Image alt-nya itu artinya ini hanya teks alternatif aja gambar ketika tidak bisa dibuka atau di browse ya, bisa juga untuk SEO. Jadi boleh aja kita pakai gini, eh, buat aja rental laptop gitu aja, terbaik apa ya. Nah, kemudian kita isi teks. Teks itu bagian mana? Teks yang nanti menjelaskan. Jadi nanti awalnya di atas gambar, terus di bawah ada kalimat. Kalimat apa yang harus kita buat di situ. Nah, kita ambil contoh eh, kunjungi, boleh juga gini kita pakai. Bebas ya sebenarnya kalimatnya, supaya orang menarik aja, menarik untuk klik gitu. Kunjungi eh, tempat rental komputer kami gitu ya.
Jadi seolah-olah kita mau menampilkan gambar tempat ruangannya, ruangan kantornya gitu. Padahal enggak. Nah, kemudian ya setelah ada banner, ada tulisan, ada gambar, ada tulisan. Nah, pada saat nanti si gambar itu diklik, pada saat gambar itu diklik, yang dibuka bagian mana? Ya, pada saat gambar diklik, yang dibuka, saya maunya gini, pada saat nanti di sini ada banner, begitu banner itu diklik, saya maunya dibuka, tadi rental laptop, saya mau dibuka ke apa rental berarti sewa ya, atau ini saya mau dibuka rental PCIO ya, saya maunya yang dibuka itu rental PCIO, ada nggak di sini? Nah, jadi karena gini, saya menguatkan rental PCIO ya. Nah, saya mau menguatkan ini supaya ini cepat naik ya, bagian jasa rental komputer PCIO. Nah, ini yang saya kopikan linknya, masukkan ke sini. Jadi artinya pada saat si gambar bannernya diklik, dia harus langsung masuk ke sini, ya. Itu rencana kita seperti itu. Nah, kemudian kita tentukan dia di bannernya sebelah kiri apa sebelah kanan, ya. Bannernya sebelah kiri apa sebelah kanan, bebas ya. Nanti Bapak pilih aja, mau kiri mau kanan, tinggal lihat penyeimbangnya aja. Penyeimbangnya gini. Ini kan yang kanan sudah sampai sini ada isinya. Nah, bagusnya kita ngambil yang kiri aja supaya di sini udah mulai ada, biar nggak terlalu jomplang. Di sini kosong, di sini udah ada gitu ya. Nah, saya ambil kiri ya. Nah, kemudian submit. Nanti hasilnya seperti apa? Bukan di sini tadi ya. Di mana tadi? Kita ambilnya di mana? Ini. Mana tadi? Mana sih? Produk rental laptop mingguan Jakarta. Ya. Rental laptop mingguan Jakarta. Rental mingguan, oh ini banyak daerah nih. Rental laptop mingguan. Di Subang, mingguan di Jakarta. Nah, kita tadi rental laptop mingguan di Jakarta. Ya, atau ini kita ulang deh. Kita masuk di sini. Biar nggak membingungkan. Karena tadi udah sempat saya tutup. Nah, saya ganti linknya. Nah, muncul di sini. Ya, ini ada muncul banner di sini. Nah, tulisan yang tadi, tulisan bagian sini ya, tulisan ini kan kita buat tulisan di sini. Nah, itu akan muncul di bawah gambar persis seperti ini. Nah, kita buat satu banner. Nah, cuman persoalannya gini, Bapak Ibu, yang membuat kita nggak sanggup melakukan itu, ya, bagaimana kalau seandainya kita pengen ya, setiap eh, penyewaan laptop itu harus ada bannernya, ya. Contoh gini, saya ambil gini, slash judul, atau bukan ya, slash link produk. Nanti Bapak tentukan aja di mana mau banner itu muncul. Nah, boleh kita ambil di sini. Ya. Saya nanti muncul kalau bagian yang di Jakarta aja. Berarti yang bagian Jakarta sini kita kopikan atau kita taruh banner. Berarti kan banyak banget ini. 1, 2, 3, 4, sampai mungkin 30 nih Jakarta. Dan itu mungkin kita nggak bakal sanggup lah. Katakanlah untuk Jakarta bannernya 5 di kiri, 5 di kanan, berarti 10. Kalau Jakarta 20, berarti 200 kali kita buat banner seperti manual tadi.
Nah, disinilah kita menggunakan yang namanya maktul, ya. Nah, caranya bagaimana? Tetap kita pakai gini. Jadi keyword yang dipakai tetap pakai keyword ini, ya. Biarkan aja ini keywordnya. Terus Bapak Ibu masuk ke bagian banner. Ini menu banner, input banner. Nah, di sini ada kode, ya. Bapak Ibu perhatikan di sini. Kalau mau mengisi bagian kiri, ya. Kalau mau mengisi bagian kiri, maka apa dia bilang? Di sini ada angka wajib 2 atau 3. Gunakan 2 untuk kiri, ya. Kalau Bapak Ibu punya buat gini, artinya nanti banner yang kita ciptakan itu terisi hanya bagian kiri semua, ya. Kalau kita buat di sini 3, berarti banner itu yang nanti yang terisi bagian kanan semua. Nah, sekarang bagaimana supaya bisa kiri dan kanan? Berarti kita isi dengan 2 dan 3. Supaya nanti kiri dan kanan diisi imbang gitu ya. Nah, itu yang pertama. Dan kedua, setelah ini kita maunya di banner itu muncul di mana aja. Banner ini muncul di mana aja. Contoh di sini. Tadi bukan ini. Tadi kita banner itu ada di sini. Nah, boleh dipilih ya. Saya mau munculnya banner itu di bagian sewa PC.io ya. Nanti diambil aja satu-satu, dimasukkan ke notepad juga nggak apa-apa ya. Saya maunya di sini satu. Nanti pada saat orang buka ini, yang model ini, contoh kalau ini kita enter di sini aja. Nah, berarti nanti bagian sini muncul ya kan. Nah, kemudian saya mau lagi tadi Jakarta sudah, saya mau juga PC.io tapi bukan di Jakarta, di Tangerang. Ini, saya mau ambil ini. Nah, kita urut di sini. Cuman di sini untuk memisahkan antara eh, banner satu dengan banner lain sama, ya menggunakan titik koma, ya di akhirnya di titik koma. Terus setelah itu saya mau buat lagi PC.io yang di Banten, termurah di Banten. Oke, saya kopikan lagi ke sini, titik koma. Terus saya mau lagi yang PC.io lagi kalau ada yang di Bandung, ya. PC.io terpercaya di Bandung. Jadi Bapak pilih bebas mau di mana aja ya. Dipilih, dimasukkan di sini titik koma. Terus saya mau ambil lagi PC.io yang di Bekasi. Ya. Ini kebetulan saya pengennya PC.io dulu ya. Kalau Bapak Ibu mau yang lain bebas. Oke, terus di mana lagi? Saya maunya yang di mana PC.io mana? Cirebon ya ini. PC.io Cirebon. Kopikan. Terus saya mau lagi yang PC.io di Subang. Oke. Terus saja saya cari. Nah, nanti Bapak Ibu silakan ambil aja yang mana yang mau dinaikkan. Nah, yang sudah kita susun artinya saya maunya di tempat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tempat ini, 7 halaman ini nanti muncul banner yang kita susun. Saya maunya seperti itu ya. Saya rencanakan lah bukannya. Rencana kita seperti itu. Nah, tadi yang sudah kita susun tadi, yang ini kita taruh di sini ya. Di copy dan paste di sini. Enter. Nah, artinya bahwa banner nanti yang akan kita buat itu akan muncul di link-link yang ada di sini. Nah, kemudian apa lagi? Kita maunya di image text. Image text itu kan bagian ini ya, bagian pada saat si banner muncul ada gambar terus ada kalimat di bawahnya. Itu bagian image text. Nah, kita pakai image text yang sudah bersinonim. Jadi judulnya aja kita naikin. Judul yang bersinonim gini, ya. Nah, sebenarnya bebas ya, bebas. Cuman yang saya lihat tadi yang layak ini untuk judul aja. Boleh juga, boleh kita pakai metadesknya, ya. Jadi untuk sementara saya pakai yang judul aja. Nah, oke. Kemudian selanjutnya link itu, sorry,
ini link ya. Kalau seandainya banner yang ada di sini kiri kanan, kalau di link saya maunya kalau ada yang klik link banner di sini atau gambar banner di sini, saya maunya satu tempat aja, hanya di bagian sini, sewa PCIO termurah di Jakarta, ya gini. Sewa PCIO termurah di Jakarta. Oh, nggak ada. Muter. Ya. Kita tentuin aja, katakanlah kita maunya di sewa komputer spesial terdekat ya, terdekat di puncak Cipanas. Nah, di sini aja. Jadi semua link, semua banner itu, link banner itu kalau diklik saya maunya larinya ke sini. Dia membuka halaman ini. Tujuannya apa? Tujuannya saya mau naikkan ini karena di Google ini masih jauh banget. Nah, saya mau naikkan ini supaya dia trafficnya naik. Ya, jadi kita bisa merujuk ke satu titik, ke satu postingan. Ya. Nah, kalau ini mau kita naikkan, berarti linknya kita copy. Kita kopikan, masukkan ke Maktul. Nah, ini kita buang ini ganti aja. Pas di sini, enter. Oke. Nah, kemudian urutannya kita buat satu. Ya, satu aja. Nah, kemudian gambar, kita ambil gambar ini bisa kita upload dulu, boleh kita upload dulu ke apa? Ke WSP-nya, diupload ke WSP-nya, nanti diambil linknya sama nama filenya seperti kemarin kita lakukan, baru kita submit, ya. Oke, ya. Setelah itu coba kita lihat hasil bannernya. Nah, ini bannernya sudah jadi, ya. Berarti ada 70 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu halaman 10. Ada 7 halaman, berarti ada 70 gambar yang akan kita buat bannernya. Oke, kemudian kita download CSV-nya. Masuk ya. Nah, setelah itu kita masuk ke WSP yang akan kita upload bannernya. Ya, masuk ke bagian adminnya. Ini kan bagian admin. Admin gambar, ya. Gambar baru import file CSV. Pilih nama file CSV-nya. Choose file. Tadi adanya di download, ini yang terakhir. Ambil yang terakhir aja, ya. Kemudian open. Setelah itu di submit. Oke, data berhasil di-upload. Nah, yang artinya bahwa semua banner yang kita bentuk itu ya sudah bisa digunakan. Ambil contoh di sini. Nah, tadi kita pakai bannernya di mana, saya mau cek ulang lagi. Itu kita maunya adanya di sini, ya. Dari mana nih? Di bagian sini. Ya, sewa PCIO. Enter. Nah, di sini udah muncul bannernya. Jadi imbang kiri 1, 2, 3, 4, 5, ini 6 ya. Di sini 1, ini random ya. Jadi dia cuma buat imbang kiri kanannya aja nih. Tapi dia buat random. Jadi di sini bisa jadi 3 atau 4 ya. Tapi di sini bisa 7 atau 8. Jadi dia mau buat imbang aja kiri kanannya. Cuman kurang 1 imbangnya. Ya, terus di mana lagi? Tadi kita rencanakan ada 1 di situ. Kemudian ada di bagian sini, link yang ini.
Ya, link yang ini kita lihat lagi ada nggak? Nah, di sini juga ada, ya, bannernya sudah ada. Nah, kemudian tadi kita rencanakan lagi apa? Kalau banner ini diklik, dia akan membuka halaman yang mana? Ya, kalau banner ini diklik, dia akan membuka halaman yang sewa komputer PCIO terdekat di Puncak Cipanas. Nah, coba kita lihat. Nah, salah satu aja kita pilih, klik. Dia akan membuka yang Cipanas tadi, ya. Nah, dia terarah ke sini semua. Jadi, kalau kita buat modelnya terarah ke satu tempat, apapun bannernya kita klik, dia pasti buka ke tempat yang sama. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tadi supaya saya pengennya ini supaya trafficnya naik. Artinya di Google-nya cepat cepat naik, ya. Boleh seperti itu. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi nanti untuk bannernya sebenarnya sih bebas ya. Boleh kita pilih dulu yang mana atau boleh juga di beranda. Saya pengennya di beranda ada juga bannernya, boleh ya. Berarti kalau di beranda, berarti salah satu eh, di sini harus kita kopikan dulu mana beranda ini ya, mana berandanya. Nah, beranda kan ini dia linknya. Nah, berarti ini kita tambahkan di sini, tambahin satu lagi untuk beranda. Ya, jadi di beranda ada, di tempat lain juga ada. Nah, atau gini, oh tadi kurang, saya maunya beranda ketinggalan gitu kan, saya maunya ada di beranda. Boleh juga ini kita hapus saja, jadi tinggalin aja berandanya aja, ya, tinggalin berandanya. Jadi bisa nyusul juga satu gitu, baru simpan. Nah, berarti nanti kalau kita upload lagi, berarti yang di beranda muncul. Cuman tadi saya nggak buat di beranda karena apa? Beranda saya itu udah penuh, nih, udah penuh banner, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu silakan coba menggunakan banner. Oke, saya mau satu itu dulu. Kalau maksud saya gini, Bapak harus berhasil dulu di situ karena satu sisi itu adalah teknik optimasi juga. Di samping memang kita supaya si halaman webnya itu ramai, jangan sepi juga gitu. Ya, kita pengennya bahwa halaman web itu biar ramai. Ya, jangan seperti ini. Ini kan kalau dibuka gini, tengahnya aja yang panjang gitu, tapi kiri kanannya kosong. Nggak ada apa-apa di kiri sama kanan nggak ada apa-apa. Nah itu perlu bisa kita isi dengan banner-banner ya. Atau boleh juga gini, eh, yang tadi sudah kita buat itu banner untuk eh, komputer. Nah kita mau coba lagi. Saya mau tambahkan lagi banner yang lain ya. Banner yang lain itu apa? Katakanlah saya mau tambahkan, saya punya lagi nggak ya? Ini adanya rumah kayu. Nah, travel mobil nih, ada travel mobil Jakarta Lampung. Nah, ini bisa kita buat gini, kita pilih, ya, pilih, langsung buat bannernya aja. Nah, ini, oh ini sudah pernah ada, sudah pernah dibuat, ya. Jangan, berarti sudah pernah ada, berarti ini kita ekspedisi barang truk Jakarta Surabaya. Nah, ini kita buat bannernya. Ekspedisi, nah ini masih kosong kan? Banner ekspedisi. Nah, saya maunya posisinya kiri dan kanan, berarti saya isi 2 dan 3. Terus halaman yang untuk ditampilkan, saya maunya halaman pada saat orang buka namanya eh, apa? Ini. Jadi waktu dia klik ekspedisi via kereta api atau ekspedisi, saya maunya ada di sini gini. Ini kan belum ada isinya kebetulan. Nah, atau juga kalau mau ditambahkan, saya mau buat di sini juga tambah gitu, boleh juga. Jadi tergantung linknya, linknya yang mana mau kita pakai. Nah, saya coba gini, katakanlah saya tetap di beranda aja deh, ya, saya tetap di beranda supaya di beranda itu saya punya banner di beranda ini saya maunya ada banner rumah kayu, ada banner rental apa ekspedisi barang. Nah, saya mau coba
Jadi nanti kalau mau buat banner lagi yang lain boleh juga masukkan ke beranda ya. Nah, karena tadi banner. Nah, halaman untuk ditampilkan, berarti halaman untuk ditampilkan di beranda. Klik di sini, kopikan ya. Ini dikopikan. Berandanya, ini link berandanya dikopikan, masukkan ke sini. Kemudian di paste. Ya, jadi saya cuma satu aja. Jadi saya boleh satu, terus ini apa nih? Oke. Dan satu lagi, saya maunya kalau orang pilih ekspedisi via kereta api, di sini juga ada bannernya. Nah, kita ambil dua ya. Jadi di beranda ada, di kategorinya juga ada gitu. Nah, saya buat dua. Nah, kemudian eh, ini apa yang kita namanya teksnya. Teksnya kita buat apa? Nah, teksnya ini sebenarnya harus ada dulu susun keywordnya. Ya, ini harus ada isinya. Nah, ini belum ada isinya. Jadi kita coba ini, bentar aja kita buat harga, ya, harga jasa, ya, ekspedisi, ya, terus pengiriman barang, pengiriman, ya, ekspedisi atau pengiriman barang. Oh, ini juga, oh ini ekspedisi barang aja tetap ya, jangan ekspedisi. Ekspedisi barang. Nah, ekor 1, terbaik, terpercaya, ya, dan lain-lain. Kemudian ke eh, Jakarta, Surabaya, terus Jakarta, Semarang, terus Jakarta, Cirebon. Contoh, Maaf Pak, share screen. Hah? Belum share screen? Udah? Iya Pak, nggak ada share screen-nya. Iya Pak. Oh, belum ya? Ada, Pak. Ada kan? Ada. Aja. Ada. Ada. Kan? Makanya saya lihat di sini, saya ada stop share masalahnya tombolnya. Ya, Oke. ada aja. Ah, ada aja. Nah, ini jadi 24. Jadi kita buat dulu ini, ya. Sebentar kita buat ini. Jadi tanpa sinonim dan new PKP juga bisa, tapi yang penting ada judulnya, ya. Karena apa yang kita ambil nanti di banner itu kan judulnya aja, judul ini. Nah, ini kita submit dulu, baru nanti di bannernya kita ambil. Tadi kan ini udah saya pending ya. Oh, di sinonimnya boleh deh. Judulnya kita pakai judul sinonim, atau kita kopikan ini aja. Ya. Bentar. Oh, ini harus disinonimkan. Berarti kita minta judulnya aja. Jadi di sinonimnya itu bagian judulnya aja. Ya. Buatkan saya 30 judul. Bebas ya, kalau judul bebas. Karena kita tadi mau buatnya banyak. Kita buatkan saya 30 aja deh, biar nggak terlalu lama. 30 judul untuk, ya, untuknya itu untuk pengiriman atau apa? Sewa atau harga ekspedisi barang Jakarta, Surabaya. Dan kita minta judulnya aja kita minta. Oh iya, dia harus titik koma. Tolong setiap akhir nomor tambahkan tanda titik koma. Udah belum ya? Kalau udah baru kita buat ini. Jadi yang kita ambil judulnya aja, nggak usah. Artinya bagian deskripsinya nggak perlu kita isi. Kalau kita murni hanya mau buat banner ya. Nah, ini kita ambil. Kopikan, masukkan ke sini.
Mana tadi? Sinonim. Ini judul. Coba judul aja. Judul. Baru di sini. Yes. Mana? Oh iya kan belum ini. Sorry. Titik komanya belum ada. Harus ada titik koma biar dia bisa. Oke. Ini kita ambil. Terus kita masukkan ke sini. Judul random. Ya. Judul. Judul lagi. Judul. Nah, kita simpan. Nah, ini kita ambil dari bannernya, kita ambil itu sinonimnya yang judul ini. Jadi untuk text image-nya kita pakai judul aja. Nah, gitu. Nah, kemudian linknya jika diklik ya, jika diklik. Nah, kalau itu diklik ya, kita boleh menentukan ke satu arah, ke satu produk. Jadi saya maunya kalau bannernya diklik, saya maunya hanya produknya belum ada lagi. Tapi nggak apa-apa, kita mainkan ke produk lain. Jadi kalau itu diklik, saya mau naikin bagian rumah kayu. Ya, untuk yang ini, bagian sini. Atau boleh juga di kategorinya. Ya, boleh juga kategorinya atau detailnya. Nah, saya mau naikkan yang bagian detail. Ini. Saya taruh di sini linknya. Oke. Nah, urutannya saya pakai satu aja. Nah, kemudian gambar. Nah, gambar boleh juga kita pakai gambar yang sudah pernah diupload. Ya, gambar yang sudah pernah diupload kita pakai. Ya, di mana ya? Di ekspedisi. Coba saya cek dulu. Ekspedisi itu sudah pernah ada gambar belum? Atau upload dulu gambarnya. Ya, ekspedisi ini. Tulis susun keyword, products. Nah, ini ada gambarnya. Nah, ini sudah pernah saya upload di WSP-nya, ya. Jadi WSP-nya, WSP yang satu lagi. Nah, ini boleh kita ambil aja langsung. Tergantung web kita pakai WSP yang mana. Nah, ini ada gambarnya. Baru submit. Oke. Nah, coba kita lihat hasilnya. Oke, sudah semua nih. Kiri, kanan. Dia random ya. Ada 30. Ya, saya mau pakai 30 aja. Nah, setelah itu kita download CSV-nya. Kita download CSV-nya, baru kita masuk ke gambar, import file CSV. Pilih file CSV yang baru di-download ini, yang terakhir. Baru open. Ya, kemudian di-submit. Selamat, data berhasil di-upload. Oke. Nah, coba kita lihat hasilnya. Tadi kita buat, anak ini ada di beranda. Ya. Nah, ini untuk ekspedisi pengiriman barang, tapi dalam via kereta api. Ini ada semua, ya, kiri kanan. Dan satu lagi, kalau ini kan di beranda, dan satu lagi tadi kan kita minta dua ya. Kita minta dua tampilnya di dua halaman, satu di beranda yang ini, satu lagi di bagian kategori. Ini kategori ekspedisi via kereta api. Ya, kategorinya ekspedisi via kereta api. Jadi pada saat via kereta apinya diklik, ini ekspedisi via kereta api, tapi kategori ya. Begitu kategorinya diklik, dia juga harus muncul di sini.
Gitu loh. Nah, ini kan muncul nih. Nah, cuman kadang-kadang tidak seimbang jumlahnya karena dia ngerandom. Nah, di sini kalau di sini kan banyak nih 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, dia mengimbangkan sini. Tapi kalau di bagian yang kedua, bagian kedua itu bagian ekspedisi, dia di kiri 1, di kanannya dia buat banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu ya. Nah, gitu caranya. Tergantung nanti Bapak maunya banner itu muncul di mana. Ya, itu arti daripada ini. Ya, untuk ini saya maunya muncul di kiri dan kanan. Artinya ya, 2 dan 3. Saya maunya nanti banner muncul di kiri dan kanan. Nah, yang kedua, saya nanti maunya munculnya banner itu muncul di ini, di domain. Berarti ini di beranda. Dan di ini di kategori. Nah, bisa juga nanti kita maunya muncul di detail produknya. Nah, bebas di sini nanti Bapak Ibu silakan isi sendiri ya, mau di mana munculnya. Nah, kemudian judulnya, ya, judulnya tadi kita buat cuma 30 ya. Boleh. Jadi sebenarnya boleh banyak, tidak harus 30. Buat aja banyak, nanti yang mau dipakai itu. Contoh kalau kita buat 100, tapi yang dipakai cuma 50 ya nggak apa-apa. Kalau ini tadi 30 kayaknya kurang. Oke. Nah, setelah itu udah tinggal fotonya. Nah, ini kita boleh pakai foto yang sudah pernah diupload di website lain atau di website eh, website WSP kita sendiri yang akan kita upload di sini gitu. Cuman saya biasanya saya pakai di WSP lain, artinya sumber fotonya dari sana. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan coba di rumah bagaimana cara buat bannernya. Cuma nanti kalau bisa bannernya nggak usah banyak-banyak dulu. Jadi cara hitung banyaknya itu dari mana? Dari susun keywordnya. Ya. Ini kan susun keywordnya 24. Nah, berarti nanti banner yang dibentuk itu 24. Jadi wajar tadi kalau saya pakai judulnya 30 masih dapat. Ya. Oke. Gitu ya Bapak Ibu, bagaimana cara menggunakan maktul di WSP. Nanya Pak, Oke, silakan. Ibu berarti ganti nama dong, saya nanti tanya Ibu Aser gitu. oh iya, Ibu siapa Bu? Maaf. hari ini Pak, Ya, Harni. Ibu iya. Ya, silakan. Saya mau tanya Pak, itu kan jumlah keywordnya 24. Betul. Berarti tapi judulnya ada 30. Mm-mm. Nanti benernya tuh yang jadi total berapa itu Pak? Tetap 24, Bu. Jadi sisanya dia tidak pakai. Karena kan dia pakainya kan random, Bu. Jadi yang dipakai ya cuma 24 karena postingan, karena yang kita mau buat itu produknya ada 24. Hmm, Gitu, Bu. oh iya. Ya, makasih Pak. Oke. Nanya. Silakan yang lain. Pak Tanya. siapa, Pak Amin, silakan. Ya, ini agak mundur Pak. Nah, Ini berkaitan dengan gambar Pak. ya. Kalau gambar itu idealnya ukurannya berapa Pak width-nya itu untuk tampilan yang lebih elegan gitu. Kalau pixelnya Kalau gitu, misalkan bikin di Canva gitu Pak. pixelnya ya berarti Canva Iya, ya. ya. Pixelnya itu pakai yang 500 saja, Pak. 500 kali 500. 500 lebarnya, ke bawahnya ke, sebenarnya ke bawahnya berapa Pak bebas. yang bagus? Bebas sih sebenarnya. Tapi kalau saya kan kalau untuk produk biasanya dia bujur sangkar. Jadi 500 kali 500 saja, Pak. Karena kan kalau kita lihat produk kan gini, Pak. Nah, cuman gini nah ini kan produk kan gini, Pak. Ini Iya. 500, ini 500. Cuman kalau Bapak mau mainin banner bagusan dipanjangi ke bawah, Pak. Jangan gini. Jadi Jadi 500 kali 700? kalau bisa 500 kali ya 1000 ke bawah. 1000 ya.
Karena biar Oke. panjang, Pak. Jadi biasanya banner itu kita pakai kayak apa ya? Ya Bapak paham lah kalau untuk banner Ya, yang ya, ya. standing itu kan berdiri gitu panjang, itu lebih bagus digituin, Pak. 500 kali 1000 ya kalau untuk banner ya, Pak. Oh gini, kalau pakai Irfan View, lebarnya aja dibuat 500, ke bawahnya dikosongin. Jadi dia ngatur sendiri. Oh gitu, nanti menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Kalau di Irfan View ya, pakai Irfan View. Oke, Oke, ya, makasih. ya Pak. Jadi ini kayak gini Pak. Nah ini Ya, ya. bagusnya banner itu gini panjang ke bawah, ya Pak ya. Oke. Ada Oke, lagi oke, Pak oke. yang mau ditanyakan? Terima kasih. Silakan Pak. Lanjut. Baik. Coba saya lihat setting dulu. Tanya Pak Tony, jika tidak dibuat maktul, namun tiap kota hanya kopas saja bagaimana? Maksudnya tidak buat maktul, tiap kota dikopas. Ya bisa aja. Jadi manual ya. Berarti tanpa maktul berarti artinya manual. Ya bisa aja Pak. Bisa aja gini. Kita mau buat bannernya nggak banyak-banyak. Artinya nggak perlu juga pakai maktul. Kalau cuma 10 boleh kita kopas. Ya nggak apa-apa bisa. Bisa nggak masalah. Yang penting di di banner ini adalah pada saat diklik dia bukanya yang mana. Itu yang penting. Karena apa? Tujuan kita mau menaikkan ini. Tujuan kita mau menaikkan ini. Yang apa? Rumah kayu ini. Atau bagian apa? Kategorinya. Tujuan kita itu. Terus izin lab, share screen, legend terpaksa. Oke. Izin lab, sinyal tidak stabil kena cuaca. Cara pengaturan, pengeditan, ukuran gambar. Oke, udah ya. Oke, Izin nanya Pak, silakan Pak Nurholik, silakan. itu yang tentang materi kemarin, Hmm. kan saya pas mau ngupload ke GSC-nya itu Hmm. manual atau ada cara lainnya ya Pak? Soalnya kan Upload, misalnya ada upload swing, GSC apa tuh Pak maksudnya? itu di apa dah? Inspeksi. Di indeks ke Ya, Google. diinspeksi, ya inspeksi, betul. Ah, Nggak ada Pak. Satu-satu. Jadi satu-satu ya Hmm. indeksannya itu ya. Ya, cuman Oke, gini oke, sebenarnya Pak. Pak, kalau seandainya Bapak buat maktul, jumlahnya 1024 kayak kemarin ya, nggak semua juga kita inspeksi. Kalau udah sampai 1000, inspeksi 200 saja. Ya, nggak Terus semua juga. yang lainnya Pak, kalau Yang nggak lainnya nanti dia diinspek, ngikut Pak. Yang lainnya gini, jadi begitu kita inspeksi 200, ya, terus kita lihat performnya udah bagus di bagian sininya. Nah, ini kan 33 performnya belum bagus, udah turun bukan bagus. Ini kalau sudah sampai 6%, kita pakai sitemap Pak. Kita pakai sitemap. Kalau udah pakai sitemap, kita nggak perlu inspeksi lagi. Jadi 200 dulu perjuangkan di inspek di indeks sampai performnya bagus. Nanti sini CTR rata-ratanya 6%. Heeh. Nah, kalau ini udah sampai ini apa 6%, kita buat sitemap. Nah, setelah kita buat sitemap, udah nggak perlu diinspeksi lagi, Pak. Berarti 200 saja cukup, yang lainnya nggak usah. Karena nanti begitu kita buat sitemap, robot Google yang bekerja, dia telusuri yang lainnya. Berarti ke indeks otomatis sama robot Google-nya ya Pak? Betul, Pak. Itu set map-nya gimana ya Pak? Hmm, tapi jangan dilakuin dulu, Pak, kalau ininya belum bagus ya, performnya ya. Oh gitu, harus udah Nggak, bagus dulu. boleh saya kasih tahu, tapi jangan dilakukan dulu ya. Siapa Oh tahu iya, nanti, jadi supaya ada rekamannya, siapa tahu Bapak performnya udah bagus, lihat aja rekaman ini gitu Pak ya. oh iya Pak. Itu caranya gini, Bapak masuk ke nama domainnya, enter. Nah, baru ketikkan nama domain /sitemap /c sitemap php gitu ya. Nanti Bapak lihat ini aja. Kemudian enter. Nah, dengan perintah ini, maka itu sitemap-nya sudah terbentuk seperti ini. Nah, ini bisa dilihat di mana?
yang sudah terbentuk ini kita bisa lihat di panel admin bagian mana tuh? Mana pengaturan robot. Nah, ini nanti terbentuk, Pak. Ini bukan saya yang ngetik, ini waktu kita menjalankan tadi itu, waktu saya menjalankan, mana yang saya jalanin tadi. Nah, waktu saya menjalankan ini, otomatis ini terbentuk sendiri sama dia. Ya, Pak ya? Ini. Nah, tugas kita selanjutnya adalah, ya, setelah ini terbentuk, kita buka dua-duanya. Ini buka, GSC-nya buka. Oke? Nah, baru kita masuk ke bagian peta situs atau sitemap. Ini kebetulan kan pakai bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya nanti sitemap. Nah, cuman saya kebetulan udah sukses semua. Coba saya lihat yang belum saya itu apa? 12, 3. Oh, lompat-lompat saya buat tadi. 20. Berarti yang belum itu, ini saya pakai ini aja. Nah, 25 saya belum kayaknya. Ya, tapi diurut aja Pak, diurut dari atas ya. Bapak pertama urut dulu bagian sini. Tapi sampai sini aja ya. Setelah domain slash itu dikopikan, karena dia juga mintanya seperti itu. Setelah domain, baru slash, nah ini kopikan ke sini Pak. Baru kirim. Nah ini tidak akan saya lakukan karena saya udah terindeks, udah sukses gitu. Nah ini tinggal Bapak klik aja nanti masuk ke sini. Coba saya lihat kalau 25 saya udah punya belum ya? 25. Oh udah ada. 24 udah, 23 udah semua saya sih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, tapi baru 10 ya. 11. Oh 10 saya belum. Berarti saya masukin 10 deh. Mana tadi? Nah ini yang 10 belum. Nah ini seperti saya kopikan. Ya, ini kopikan. Kopikan, masukkan ke sini. Baru kirim. Nah berhasil, tutup. Ya. Nah ini sudah sukses. Gitu Pak. Buatnya. Terus cari lagi. Sebenarnya kemarin tuh saya nggak urut. Awalnya sih urut, cuman dia diacak sama dia nih. Nah, jadi Itu udah ke indeks ya, Pak? Kalau ini sudah sukses gitu. sukses itu sudah ke indeks sama dia. Sebenarnya bukan langsung ke indeks, tapi kita tunggu besok. Tapi yang penting dia sudah upload sukses. Robot menyatakan sudah kebaca sama dia, tinggal besok. Kan sekali 24 jam biasanya, Pak. Baru besok baru Kalau terindeks. halaman yang ditemukan itu maksudnya apa, Pak? Mana, Pak? Halaman yang ditemukan itu, yang Jadi 400 itu. satu produk 12 XML dibuat 400 produk dimasukin satu ini, 400 produk masukin ke sini. Jadi satu ini XML itu 400 produk satu XML. Nah ini kalau ini kan beda nih, 266 itu terakhir, yang 25 artinya dia tidak sampai 400 karena itu udah yang terakhir kan. Jadi pengelompokan 400 produk masukin satu, 400 produk masukin satu ke XML. Gitu Pak. Kalau ini 266 karena dia udah yang terakhir kan tadi 25. Nanti tinggal kalau ada produk baru dia ditambahin itu Pak. Ditambahin sendiri. Kalau ada produk baru lagi ditambahin jadi 400 lagi. Gitu Pak. Kapasitas satu XML itu 400 produk. Gitulah kesimpulannya. Oke Pak Nur? Terus kalau udah itu kita nggak perlu Nggak indeks perlu inspeksi URL lagi ya? Enggak. Hmm. Perlu. Karena kan tadi yang 200 itu kayak pemicunya Pak, supaya robot Google itu datang berkunjung performnya bagus gitu kan. Nah setelah udah perform bagus baru kita set map kan. Kalau udah set map kan udah dia robot yang datang. Berarti yang di sitemax kan itu, Pak, yang belum diindeks ya? Enggak, kalau yang set map itu terserah si robotnya Bu. Oh, Yang gitu. yang sudah terindeks maupun yang tidak terindeks itu akan semuanya Biasa. diindeks nih sama dia. Sebenarnya kan Tadi yang mau kita ya, kejar kan yang belum terindeks itu Bu.
Nanya Pak Tony, itu berarti kita tugasnya untuk awal itu mengindeks minimal 200 itu ya Pak? 200 saja, Pak. 200 saja yang kita indeks kayak gitu ya? Ya. Oke, oke, oke. Tapi kadang-kadang, tapi 200 per ini, Pak ya, per kategori ya. Kategori yang tadi saya Iya, bilang, iya. kalau cuman apa? Kalau kategori itu cuman isinya 10 ya kalau bisa 10-10-nya aja gitu. Tapi kalau udah sampai ribuan jangan 200 saja. Atau kalau Oh, per sampai kategori 200 ya Pak? enggak, ada logikanya gini, Pak. Kalau saya sih kalau dia masih 100-an, 100, 200, 300, 50 aja ngambilnya. Inspeksinya 50 kalau masih ratusan gitu ya. Tapi kalau udah ribuan 200 gitu. Jadi kalau udah mendekati 1000, katakanlah postingan kita satu kategori itu 800 postingan atau 900, berarti kira-kira itu bisa kita ambil yang 100 inspeksi aja, Pak. Jadi yang penting supaya si ininya, saya kan yang kita kejar itu supaya performnya ini bisa naik dulu 6%. Kemarin ini udah naik turun lagi karena saya diamin kemarin. Nanti saya coba cek lagi. Oh, jadi nanti pada saat berapa persen Pak baru bisa dibuat 6, sitemapnya minimal Pak? 6%. Minimal 6%. Hmm. Atau boleh juga gini aja sih, kalau sudah sampai postingannya inspeksinya sampai 500 kayaknya sudah bisa di sitemap. Ini biasanya udah naik dia. Jadi ini hanya kesimpulan saya aja. Biasanya perform 6% itu kan bagus banget. Nah, itu kita sitemap kan. Itu Pak ya, Bu. Ya, makasih Pak. Oke, Bisa tanya lagi Pak? silakan. Ya, kan saya sudah pernah buat Mac tool-nya Pak itu. Hmm. Terus saya sudah download ke WSP. SP. Ah, Ternyata kan setelah saya buka belum masuk, ada yang belum dicentang itu Pak. Ya, yang misalnya belum masuk ke home. Oh Terus iya. lokasi kota-kotanya juga belum Nah, terpilih gitu. yang penting itunya aja, Bu, yang tampil di home aja. Kotanya biarin aja. Oh gitu Pak ya. Hmm. Tapi gini, kalau yang tampil di home itu kan, kalau saya sih mainnya 4 aja, Bu. Empat aja yang dibuat home. Jadi di sini aja nih. Kan per baris itu 4. Ya, Iya. saya coba nih. Saya coba ke beranda. Nah, saya paling 4-4 aja, Bu. Jadi sapinya 4. Ya. Nah, ini sapinya kan saya buat, ini kurang satu lah. 4. 4. Terus rumah kayu 1. Ini. Jadi dibuat per 4 aja. Harus awalnya ini tadi 4. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, rumah kayu 1, 2, larinya ke sana 1. Nah, Oh maksudnya tidak, jangan, nggak ya semuanya tidak, juga, Bu. tidak perlu semua ya. Iya kan nanti kalau semua kan artinya ibu posting sapi lah, sapi gitu ya. Artinya semuanya nanti sapi semua isinya, Bu. Karena kan tampilan di depan ini kan hanya 16 gambar, 4x4 ya. Jadi mendingan satu baris, biar kelihatan rapi aja, satu baris, satu produk, atau satu kategori 4 gitu. Satu kategori 4, satu kategori 4, jadi kelihatan rapi. Oh iya. Oke, makasih Pak. Oke, silakan. Oke ya, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nah, harapannya sih mudah-mudahan Bapak sudah bisa. Oh iya, tanya Kenapa? Oke, ya. bisa Pak widget untuk lokasi itu dipasang di kategori saja? Lokasi. Iya, Lokasi itu maksudnya apa, Bu? widget Google Map. lokasi Pak. Map, iya. Kalau di kategori sini, bisa nggak ya? Nggak, kayaknya sih nggak bisa, Bu. Coba Oh, deh. harus global Pak ya. Sebentar. Saya coba. Saya pengen cek juga nih. Lokasi kategori. Kategori jual beli sapi, edit. Oh, sebentar. Oh, bisa, Bu. Saya coba, Bu, ya.
Jadi kalau gagal punya saya yang rusak gitu ya. Tapi Google Map Bu ya. Iya, Pak. Oke, coba ini saya pakai Google Map, 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 Map. Jadi saya pakai di eh, Subang. Nggak apa-apa Subang aja gitu ya, biarin aja. Nah, Subang. Kok Google Map-nya? Oh ini beda. Nah, boleh di sini. Contoh, ini sebenarnya peternakannya ini ada di Subang. Jadi saya mau coba gini aja. Saya rujuk ke sini ya. Di mana hotel lagi? Dan di sini. Nah, ini saya ambil embed-nya. Bagikan ya. Bagikan. Ambil sematkan atau embed sematkan data. Nah, ini saya salin HTML. Oke, masuk, saya copy, baru saya masukkan ke sini. Cuman bagian yang ini diklik dulu Bu, source. Source. Ya, Diklik karena yang kita angkat itu kan script. iya. Kita masukkan di sini. Nah, setelah itu ini tadi apa? Beli sapi, jual beli. Tapi Coba keluar kita Pak. lihat. Refresh. Jual beli sapi. Nah, bisa Bu. Ya, cuma nanti Ibu atur-atur aja jaraknya. Nah, seperti ini kan. Cuman ini kasih atur jaraknya supaya jangan terlalu mepet. Bisa, tapi atau boleh ini mau diperkecil, boleh juga. Ini bisa diperkecil karena di skripnya saya lihat tadi itu ada ukuran. Jadi ada ukuran mana tadi? Di skrip. Nah, di sini dia ada ukuran. Nah, ini height-nya 450 ya. Apa tingginya dikecilin aja boleh. Terus ada lagi apa ukurannya, width-nya ada nggak? Nah, width-nya 600. Ini turunin aja setengah 300. Ini juga setengah 450 berarti 225 ya. Iyalah itulah segitu. Nah, submit. Baru kita lihat refresh. Maaf, Pak, letaknya tidak di kiri atau kanan itu, Pak. Nah, kan di Seperti kategori tadi, Bu. widget gitu. Oh, widget. Iya. Nah, tadi ada sedikit salah. Bapak Bu tadi bilang apa mau taruh di kategori. Iya, widget tapi di kategori saja, Pak. Widget di kategori. Oh, enggak. Widget itu hanya ada di beranda. Oh, Oh, gitu. saya kira widget mapping taruh di kategori itu. Oh, Tapi iya. ini bagus juga produknya. Orang tahu nih sapinya ada di mana kan. Oke, Oh, nggak iya. bisa Bu. Itu jadi pertanyaannya benar itu nggak bisa. Saya kira tadi Oh, iya. ada salah itu aja sih. Ya, kasih, Pak. Oke, silakan Bu. Kategori widget. Coba kita lihat. Tapi saya penasaran kategori widget. Siapa tahu bisa Bu. Oh, Pak Tony sukanya penasaran. nggak bisa. Karena dia tidak ada linknya Pak. Kalau ada linknya bisa. Kan harusnya siapa tahu ada. Saya tadi mikirnya saya ada link. Saya ingat saya sih nggak ada, tapi siapa tahu ada. Oke, ada lagi Bapak Ibu silakan. Oke, Mau tanya Pak, silakan Pak Amin. mungkin saya terlewat ini Pak, yang kalau untuk yang beranda itu punya saya kok isinya hanya satu kategori Pak, padahal saya sudah mencoba memasukkan 2 kategori. Statusnya aktif atau tidak aktif Pak? Oh, aduh saya belum Nanti lihat ini. Bapak cek ininya Pak. Di kategori. Nah ini tampil atau tidak? Mungkin yang satu lagi itu tidak tampil Pak. Oh begitu. Nanti Bapak edit. Ya, Ini dicek jika ditampilkan. Jadi ini mungkin ini lagi gini Pak, nggak ada checklistnya. Nah ya, kalau ya. di checklist dia jadi tidak kan ini tidak tampil. Hmm. Coba nih rental komputer pasti tidak tampil di sini Pak. Nah, kan nggak ada rental komputer nggak ada, cuma ada sewa.
karena tidak ditampilkan. Ini fungsinya gini, biasanya fungsinya produk itu katanya kan produk itu lagi habis, jangan ditampilkan dulu, gitu kan. Nah, itu fungsi itu Pak, kenapa ada tampil atau tidak tampil. Oh Itu gitu Pak, ya. coba dicek dulu Pak. Oke, ya. Oke ya, Makasih. silakan Pak. Selamat malam Pak Tony. Mau Pak, nanya, Bang, silakan Pak. ya Pak Tony, ini di GSC jembatan itu baru muncul dari WSP ke Google Pak, Hmm. baru Maksudnya muncul itu. gimana Pak? Sorry maaf, kurang ini. Ya, Pak, proses pembuatan jembatan baru Oh, bisa muncul pada saat di GSC saja Pak, dari WSP ke GSC. Sebaliknya kita nggak bisa mendapatkan linknya Pak. Itu nggak bisa kenapa ya Pak Tony? nggak bisa dapat link yang di sini, Link HTML yang di, tag HTML-nya. ya betul. Bapak udah masuk sini atau belum? Di GSC sudah masuk Pak. Udah masuk bagian sini maksudnya. Kalau udah masuk, nah oh mungkin ke hapus ya. Nah ini diambil di sini aja Pak. Coba Bapak lihat di setelan, setting kalau di bahasa Inggrisnya, kalau Chrome-nya bahasa Inggris setting atau setelan. Terus Bapak lihat ini pengguna dan izin, copy ini, klik panah ke bawah, ya. Pengguna dan izin. Nah Bapak lihat Bapak pakai email yang mana, ya. Bapak pilih email yang mana. Saya pakai email yang ini. Bapak Ya. titik 3 ini diklik, ya, detail verifikasi kepemilikan. Nah ini dia. Ini maksudnya Pak ya. Ya betul. Nah Dia ini nggak disalin muncul. Pak. Ya. Nah ada juga kasus seperti itu Pak. Jadi pada saat di meta SEO utamanya hilang di sini kan. Ya betul. Nah kalau hilang digituin aja Pak. Nah dibalikin lagi gitu. Saya malah belum memasukkan di meta utama Pak, karena nggak ketemu HTML-nya Pak. Harusnya kalau udah masuk sini harusnya udah ketemu. Mungkin lupa salin Pak. Oh, Nah Pak, kalau udah sampai masuk ke sini, ya, setelan. Bapak setelan, Ya. pengguna dan izin, pilih Pengguna. panah kanan. Ya. Nah, terus cari, Bapak Iya. lihat pakai email apa. Nanti kan saya pakai emailnya kan ini nih, Putra Madeira. Nah, Ya. berarti saya pakai ini Anda ini lagi aktif. Baru titik 3, detail verifikasi kepemilikan. Nah, ini dia, salin. Baru setelah disalin, kopikan ke meta SEO utamanya. Gitu, Pak. Masuk Ya. ini. Nah, udah. Eh, Bukan. Kalau izin tadi sebetulnya untuk apa Pak? Ya, Fungsi izin tadi sebetulnya untuk apa? widget, Izin tadi. izin. Ya, pada waktu kita klik setelan, Maaf, sebelum pengguna dan izin. Iya betul. Ya, artinya yang diizinkan menggunakan ini, Pak. Oh gitu ya. Yang diizinkan itu emailnya ini. Ya. Ya. Jadi Klik ini mana? semua yang diizinkan itu Casiragi, Kevin Loparda, Muhammad Fahmi, Mulia Deva, Putra Madeira. Ini boleh menggunakan inspeksi atau menggunakan GSC untuk tiga ini. Gitu, Pak. Oke. Kemudian ditemukan emailnya, kemudian diklik lagi ya Pak ya. Ya, karena kemarin ini kita inspeksinya keroyokan, Pak. Ada 5 orang kita keroyok karena kan postingannya banyak, nggak sanggup juga saya sendiri. Saya minta tolong ke teman-teman, tolong bantuin gitu. Nah, Oh. akhirnya saya izinkan mereka berempat nih bantuin. Ya, Gitu. ya. Oke, Pak? Oke. Jadi setelah ketemu emailnya, baru diklik lagi emailnya, ketemu HTML-nya Pak ya. Tag HTML-nya ya. Ya. Biasanya sih kalau udah masuk sini harusnya itu di bagian sini tuh harusnya udah ada. Karena kan pengecekan di awalnya kan dia ada pengecekan awalnya dia. Kalau di meta SEO utamanya tidak ada, ini error. Oh ya. Tidak akan masuk ke sini. Mungkin tadi pemikiran saya, dia udah masuk sini, tapi ada yang hapus bagian sininya nih. Oh. Dihapus gitu ya. Atau nggak sengaja kehapus.
Oh, Nah, itu berarti harus ngambil lagi ke sana, Pak, yang tadi saya bilang tadi. ya, ya, ya. Saya kalau belum memasukkan di meta SEO utama Pak, karena nggak ketemu HTML-nya. Berarti kalau nggak ketemu HTML-nya kan berarti kan belum masuk ke GSC-nya yang bagian sininya, Pak. Ya, Berarti belum. jembatannya belum terbentuk karena baru dari WSP ke GSP. Ya, dari GSC-nya ke WSP-nya belum Ya, kan? Karena kodenya belum dimasukkan gitu, Pak. kodenya belum dimasukkan ke SEO utama. Ya, betul. Nanti coba cari aja, Pak ya. Baik, nanti saya cari lagi, Pak. Oke. Makasih, Silakan Pak. Pak Bambang. Sama-sama. Baik ya. Kalau sudah tidak ada, oke kita akhiri dulu malam ini. Jadi besok sih nggak tahu jadwalnya katanya 3 hari, tapi kita coba nanti cari materi lain lanjutannya. Tapi untuk banner kita Bapak Ibu silakan coba-coba dulu di WSP-nya. Kalau bisa jangan banyak-banyak dulu. Ya banyak sih sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa banyak juga deh, terserah. Jadi kalau salah ada gini, kalau salah, waduh salah kemarin yang saya masukin gitu kan. Di sini di gambar ini ada delete all. Jadi kalau salah gambar atau salah apapun itu delete all aja habis semua itu. Ya. Jadi nggak usah dipikirin salah atau tidak salah, kurang atau tidak, tinggal delete all aja udah ulang lagi gitu. Ya kan contoh kita masukin dari Maktul, banner kita masukin Maktul, nggak taunya salah gambar atau salah link atau salah apapun itu udah delete aja. Ya. Edit lagi Maktulnya, mulai lagi dari Maktulnya diedit. Jadi makanya kalau untuk banner silakan coba jangan takut-takut karena ada fasilitas untuk menghapus semua. Oke ya. Terima kasih Bapak Oke, Ibu. Pak Tony. Oke, oke, Terima oke. kasih. Mohon maaf atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata atau Terima candaan. kasih, Pak. Saya terima kasih. Saya izin live. Assalamualaikum Bapak Ibu. Selamat malam. Waalaikumsalam. Malam. Terima kasih Pak Tony. Pak Taufik, salam buat Ya, terima kasih. Salam sama bini saya. Udah tidur. Tidak semua keluarga aja. Oke, terima kasih. Tuh, Haris. Tuh.